Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Anak sekalian yang berbahagia, pada video pembelajaran kali ini, materi PAI yang akan disampaikan berkaitan dengan materi sholat. Di antara materi yang akan disampaikan, pertama, antum akan mengetahui apa artinya sholat. Yang kedua, bagaimana bacaan dan gerakan sholat. Yang ketiga, bagaimana mempraktekkan sholat. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada materi tentang bagaimana artinya sholat, sebelumnya antum simak dulu tentang sebuah kisah, ya. Kisahnya adalah tentang kisah Ajiz. Setelah mendengar suara azan, Ajiz segera keluar kamar. Ajiz ke kamar mandi dan berwudu. Ajiz segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh orang Islam. Dari kecil Ajiz sudah diajarkan sholat oleh orang tuanya. Itulah sebabnya ketika mendengar suara azan, Ajiz segera berwudu dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Anda sekalian yang soleh dan soleha, dalam kisah ini digambarkan bahwa walaupun Ajiz ini masih kecil, tetapi sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagai bukti, dalam cerita ini Ajiz bersegera untuk berwudu di saat azan berkumandang di masjid. Untuk itu, Bapak yakin antum semua pun sudah melakukannya, sudah terbiasa. Bahkan ada yang lebih awal datang ke masjid untuk melaksanakan azan, untuk melakukan azan, memanggil, menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah tiba. Anda sekalian yang berbahagia, itu yang perlu antum ketahui bagaimana kewajiban sholat itu perlu dibiasakan oleh kita semua walaupun masih kecil. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian sholat, ya. Perlu antum ketahui bahwa arti sholat secara bahasa adalah doa. Ya, jadi sholat itu sama dengan berdoa. Karena di dalam sholat ada bacaan-bacaan tertentu yang memang itu adalah sebuah doa. Salah satunya bacaan yang terdapat di dalam bacaan duduk di antara dua sujud. Ya, di antaranya adalah dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah merupakan sebuah doa yang ada di dalam bacaan sholat. Sehingga sholat diartikan adalah doa. Anda sekalian yang berbahagia, ada juga yang mengartikan bahwa sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini sebagaimana antum dapat baca di dalam buku paket halaman 113. Dan ini adalah arti sholat menurut istilah. Jadi gambaran yang disebut dengan sholat itu secara jelas, secara terperinci dijelaskan dalam pengertian yang ini, ya, bahwa sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir. Jelas, ya, yaitu dengan melakukan takbir pertama. Dan takbir pertama ini yang disebut adalah takbiratul ihram, seperti itu, ya. Dan selanjutnya kegiatan ibadah ini diakhiri dengan salam. Ya, kita tahu bahwa sholat ini selesainya adalah membaca salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doanya, inni as'aluka fawza bil jannah. Dan ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni as'aluka najata minan nari wal afa indal hisab. Jadi jelas bahwa yang disebut dengan sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan perlu antum ketahui bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Ya,
tiangnya agama. Jadi diibaratkan bahwa sholat itu adalah kekuatan dari seorang muslim, kekuatan iman, ya. Bagaimana kuatnya untuk melaksanakan ketaatan di dalam agama, salah satunya adalah dengan sholatnya. Sehingga apabila sholatnya yang 5 waktu khususnya dilaksanakan, maka akan kuat agamanya. Sebaliknya apabila sholatnya bolong-bolong, apalagi tidak dilaksanakan, maka akan rubuh agamanya. Hal ini disampaikan dalam hadis Rasul, as-sholatu imaduddin. Paman akomaha pakod akomaddin, waman tarokaha pakod hadamaddin. Ya. Seperti itu dalam hadis Rasulnya. Yang selanjutnya perlu antum ketahui bahwa di dalam melaksanakan sholat itu, kita ketahui ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang dilaksanakan sendirian. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Di sana ada pembagian tugas. Ada yang menjadi imam. Imam itu adalah orang yang memimpin sholat. Ada yang menjadi makmum, yaitu orang yang mengikuti imam. Dan sholat berjamaah ini memiliki keutamaan, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar 27 derajat yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ada juga sholat sendirian, atau dalam istilah lain disebut sholat munfarid, ya, sholat munfarid. Dan ini juga berpahala, hanya pahalanya tidak sebesar pahala berjamaah. Jadi dalam keterangan cuma 1 pahala bagi orang yang melaksanakan sholat sendirian, oleh sholat munfarid. Anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk itu antum sudah mengetahui ya bagaimana arti sholat, ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pemahaman buat antum, dan selanjutnya antum kerjakan tugasnya yang ada di dalam penjelasan atau deskripsi di dalam video pembelajaran ini, ya. Dan itu sebagai evaluasi pertemuan, yaitu tentang bagaimana ataupun apa artinya sholat. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan antum semuanya dapat memahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.